فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyaallah muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di hari Jumat ya, untuk waktu Arab Saudi. Jadi terus kita memperbanyak salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ketika kita mendengar nama beliau maka kita bersalawat ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, yang kikir ya, adalah ketika namaku disebut di sisinya dia tidak bersalawat padaku ya. Makanya terus kita memperbanyak salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada sore hari ini dan ini adalah pertemuan terakhir dari pembahasan seputar Thimarut Tauhid di dunia wal akhirah atau Thamarutut Tauhid, buah tauhid di dunia dan di akhirat. Di mana ini insyaallah sekaligus pertemuan terakhir untuk secara online ya. Adapun untuk selanjutnya ya, kajian yang online, maka insyaallah kita siarkan dua kajian Ustaz Ahmad Zainuddin dan Ustaz Amin Nurbaik insyaallah, yaitu pada pekan ke berapa? 2 dan 4 ya, untuk secara penghitungan kalender Masehi ya. Adapun untuk kajian pekan 1 dan 3 ya insyaallah kita alihkan menjadi offline ya. Kita adakan di Islamic Center. Kalau memang perlu untuk disiarkan ya, kita matangkan dulu nanti, bicarakan sama teman-teman ya. Namun untuk bulan depan ya, insyaallah belum kita siarkan. Baiklah para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Ini adalah sekali lagi pertemuan yang keempat dan terakhir ya, kajian seputar buah tauhid di dunia dan akhirat. Dan perlu kita sampaikan bahwa ketika kita sampaikan buah tauhid ya, maka masuk di dalamnya adalah ikhlas. Karena hakikat ikhlas adalah beribadah hanya pada Allah semata. Ya, seorang yang mengharap wajah Allah itu ya, begitu dekat secara makna dengan apa? Tauhid uluhiyah. Langsung saja, di antara buah dari tauhid ya, pada Allah Subhanahu wa taala adalah poin ke-24 ya, kecukupan dan pembelaan dari Allah untuk muwahhid dan mukhlis ya. Jadi Allah akan memberikan kecukupan, memberikan penjagaan. Bahkan Allah akan membela ya orang-orang yang muwahhid, memang yang mentauhidkan Allah, beribadah hanya pada Allah semata, dan mukhlis, orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Ada beberapa dalil yang menjelaskan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dilihat di layar, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Ya. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, kafihi, memberikan keperluan, kecukupan, ya, penjagaan. Jadi hanya Allah saja yang akan hanya kepada Allah tawakalnya, dan orang yang tawakal hanya pada Allah berarti dia orang yang mentauhidkan Allah. Ya. Di mana ibadah semuanya hanya ditujukan pada Allah. Di antaranya tawakal yang merupakan ibadah hati. Nah, sehingga buahnya adalah Allah akan kafihi, akan memberikan kecukupan padanya, penjagaan padanya. Ya, Allah akan memberikan apa yang
dia minta, ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusi urusannya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Yang beriman yang seperti apa yang dimaksud? Ya, hakikat orang yang beriman adalah, ya, yang beriman terhadap apa yang wajib diimani, ya. Dan secara zahirnya pun mereka beramal. Ya, otomatis mereka secara keimanan, ya, benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti itu yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beriman, mereka yang beriman, yang beribadah hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, yang sahih, yang mana ini adalah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Man adzali waliyan faqad man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Ya, ada liwalian faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang, ya, Allah mengizinkan, ya, maka orang itu diizinkan untuk diperang, diizinkan oleh Allah. Di dalam surat Yunus, ya, di situ di ayat 62 63 Allah mengatakan di 63-nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa, ya, beriman dan bertakwa. Dan hakikat dari ketakwaan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Perintah yang paling wajib untuk dikerjakan adalah tauhid kepada Allah. Dan larangan yang paling wajib untuk dijauhi adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan lawan dari tauhid. Ya. Nah, ayat-ayat ini, demikian pula hadis yang ini satu ini, ya, merupakan bukti, ya, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kecukupan, akan menolong, akan mendukung, ya, akan membela orang-orang yang mentauhidkan, ya, Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memurnikan ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini buah yang begitu indah, ya. Poin yang kelima, di antara buah yang bisa dipetik oleh orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah kemudahan pada rezeki dan keberkahan, ya. Dia akan dimudahkan rezekinya dan akan diberikan, ya, keberkahan pada kehidupannya, ya. Siapa yang menginginkan keberkahan pada rezeki, usia, amalan, ilmu, dan dakwah, hendaklah ia mengamalkan tauhid dan beribadah dengan ikhlas hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Nabi SAW menjelaskan, bila seorang benar-benar bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki padanya, sebagaimana burung yang keluar dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Ya, dan silakan baca kembali surat At-Talaq ayat kedua, ayat ketiga. Ini tadi rezeki akan dimudahkan, demikian pula keberkahan dalam segala sesuatu. Ya. Nah, pertama tadi, ya, disampaikan hadis, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man tawakkala 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqahullah kama yarzuqut tayr yaghdu khimasa wa taruhu bitana. Siapa yang benar-benar bertawakal pada Allah, bertawakal pada Allah dengan sebenarnya, dan orang yang bertawakal sebenarnya berarti dia hanya menggantungkan dirinya kepada Allah, ya, dia sandarkan hatinya pada Allah dengan tulus, ya, hanya kepada Allah, tidak pada selain Allah, dalam mendapatkan manfaat ataupun dalam menolak madarat, baik dalam perkara atau urusan dunia maupun akhirat. Nah, itu hakikat dari apa? Tawakal. Ya, sehingga ketika dia dalam bertawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikatnya dia seorang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah. Ya, tawakalnya ditujukan pada Allah, itulah orang yang ikhlas. Ya, tawakal dengan sesungguhnya, dan tak lupa dia mengambil sebab dengan berusaha. Ya, makanya Allah akan mudahkan rezeki di sini, ya. Sebagaimana burung yang dia ketika ingin mendapatkan rezeki, dia keluar dari tempat tinggalnya, dari sarangnya, ya, dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut kenyang. Nah, dia keluar ini berarti melakukan sebab,
ya, al-akhdhu bil asbab atau ikhtiar bahasa kitanya, ya. Dia beringin mendapatkan rezeki, dia bergerak, ya, berusaha, ya, dengan usaha-usaha yang halal, ya. Niscaya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya. Dan untuk surat At-Talaq ayat 2 dan 3, ya, juga di sini surat Al-A'raf. Untuk surat At-Talaq Allah mengatakan ayat yang sering kita baca, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka pada siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini kembali lagi kepada definisi takwa. Ya, takwa itu mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Dan perintah yang paling wajib untuk dikerjakan adalah tauhid pada Allah. Dan larangan yang paling harus dihindarkan adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua hal yang berlawanan. Ya, perintah yang paling agung adalah tauhid, ya, larangan yang paling buruk adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah akan berikan makhraja, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-A'raf ayat ke-96, Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa. Ya, kembali lagi ke hakikat dari takwa tadi, ya. Niscaya, ya, ketika mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan, keberkahan di langit dan di bumi. Ya, di langit dengan diturunkan hujan, dengan hujan itu kemudian di bumi banyak kenikmatan, ya, keberkahan, ya, di mana tanah bisa subur, tanah yang gersang bisa subur, air akan melimpah, sehingga hewan-hewan pun akan kenyang, orang-orang pun bisa memanfaatkan air tersebut. Ya. Bukankah ini keberkahan? Bala, tentu saja. Ya. Nah, sehingga akan mendapatkan limpahan kenikmatan, ya, dan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja, walakin kadzabu, namun mereka berdusta, ya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa, kami azab sesuai dengan karena perbuatan mereka. Ya, sekiranya mereka beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan. Ya, namun karena mereka berdusta, mendustakan Allah, maka Allah angkat semua itu, sebaliknya diganti dengan azab. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan, ya, Allah menjadikan aku itu penuh berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkan aku untuk salat, untuk zakat selama aku hidup. Nah, orang ketika ingin diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjakan amal-amal kebaikan, ya. Salat, zakat yang dikeluarkan hanya pada Allah, ya, yang ditunaikan hanya pada Allah, ya. Dia ikhlas dan dia penuh dengan tauhid ketika mengerjakannya, maka baginya keberkahan, ya. Itu buah yang ke-25. Selanjutnya kita masuk ke buah ke-26. Di antara buah tauhid adalah dan fitnah. Ini orang yang muwahhid, maka Allah akan berikan keteguhan, ya. Muwahhid dan mukhlis, orang yang kuat tauhidnya, mukhlis, ya, tulus, murni dalam melaksanakan ibadah. Ya, jadi beribadah bukan karena manusia, hanya lillahi ta'ala, ya. Orang yang kuat keimanan, keyakinan, dan tawakalnya pada Allah Ta'ala, ya. Maka dia adalah orang yang kuat, ya, imannya kuat, keyakinannya kuat, tawakalnya kuat, ya. Kemudian ia hamba yang ridha dengan segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dia juga karena paham betul, ya, maka dia akan ridha dengan apapun yang Allah takdirkan untuknya, ya. Segala hal yang akan terjadi bagi dirinya sudah dituliskan, tinggal tugasnya dia adalah sesuai jalur, ya. Kalau mendapatkan nikmat bersyukur, mendapatkan musibah sabar, ya. Nah, dia akan ridha dengan keputusan, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, ya. Yang Allah berikan masih sedikit ketakutan, ya, kelaparan, ya, itu pun masih sedikit, kurangan harta, mungkin pula jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ini kalimat kalau benar-benar diamalkan, ini kalimat yang azim, ya, kalimat azimah, yang agung, yang besar. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali, ya. Dia akan mempersiapkan dirinya, ya, untuk menyambut hari itu, hari di mana nanti dia akan berjumpa dengan Allah, ya. Musibah demi musibah pasti akan dia dapati, ya. Setiap orang tidak akan lepas dari musibah, ya. Kemudian hingga akhirnya musibah yang terbesar baginya adalah meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, mengatakan mereka itu ahli sunnah adalah orang yang paling sabar di atas itu, di atas akidah, ya, di atas tauhid itu. Meskipun mereka diuji dengan berbagai macam ujian dan difitnah dengan berbagai macam fitnah, cobaan, ujian, ya, musibah, ya, tuduhan, fitnah dan sebagainya, mereka akan terus tegar insyaallah, ya. Ini merupakan sikap para nabi dan para pengikutnya dari kalangan para pendahulu, ya, seperti generasi salaf umat ini dari generasi sahabat, tabi'in dan para imam, ya, dari selain mereka dahulu, ya. Di mana orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan mereka adalah orang yang paling kuat tauhidnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, demikian pula para imam, orang-orang yang mana mereka tidak lepas dari ujian, ya. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, ya, yang kemudian ketika mereka diuji, ya, mereka akan tetap tegar, sabar, ya, kuat menghadapi semua itu, ya. Makanya kalau kita perhatikan para nabi dan rasul, termasuk nabi kita yang paling utama, ya, senantiasa tegar, ya, dari ujian, berbagai macam ujian, cobaan, celaan, tuduhan-tuduhan dusta, ya, julukan-julukan buruk, ya, kalimat-kalimat yang tidak baik, ya. Tetap beliau tegar, ya. Beliau adalah orang yang benar-benar muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kuat keyakinannya, ya, kuat tawakalnya, kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sebaik-baik contoh dalam masalah ini. Dan kita dapati juga, ya, dari generasi-generasi salaf, ya, para ulama dahulu, ya, sebagian mereka ketika diuji, ya, mereka yang kokoh dalam keilmuan, ya, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka teguh, ya. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijebloskan ke dalam penjara, ya, didera, dicambuk, disiksa dengan berbagai macam siksaan, ya, untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Padahal Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, firman Allah. Ya, dipaksa untuk mengucapkan kalam Al-Quran adalah makhluk, ya. Beliau tidak mau, ya. Beliau lebih memilih untuk disiksa, ya. Lebih memilih untuk didera, ya, daripada orang-orang kemudian mengikuti ucapan beliau dan beliau bertanggung jawab di akhirat, ya. Ya. Beliau tetap teguh, tetap tegar, ya, untuk membela akidah yang lurus, ya, untuk membela, ya, akidah yang lurus, ilmu yang jelas, ya. Makanya, ya, beliau kokoh. Ini menunjukkan kuatnya iman beliau, kuatnya tauhid beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kesudahan orang yang baik, ya, adalah surga meskipun dia melewati ujian demi ujian di dunia. Nah, ini seorang imam, ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa beliau adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Baik, di antara buah tauhid, poin yang ketujuh, bahwa tauhid itu bisa menyampaikan kepada derajat ihsan, ya. Jadi seorang ketika kuat tauhidnya, dia akan sampai kepada derajat ihsan,
Apa itu ihsan nanti akan kita sampaikan. Ihsan merupakan tingkat agama yang paling tinggi dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan dan Allah beserta atau bersama mereka. Ya. Allah akan menolong, Allah akan beri taufik, Allah akan mendukung, Allah akan menguatkan mereka, orang-orang yang ihsan. Ya. Karena agama ini ada tiga. Ya. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tingkatan paling tinggi adalah ihsan itu. Ya. Lalu apa makna ihsan? Makna ihsan itu engkau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihatnya. Bila tidak, maka pasti dia melihatmu. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, ketika malaikat Jibril turun dan menyerupai rupa seorang yang tidak dikenal oleh para sahabat. Ya. Bertanya pada Rasul di antara mana ihsan ini. Jadi orang beribadah pada Allah, ya, yang seakan-akan ya dia itu melihat Allah. Ini bukan membayangkan Allah, karena kita tidak bisa membayangkan Allah. Ya. Kalau tidak, maka dia harus yakin bahwa Allah Maha melihatnya. Ya, dalam segala gerak-geriknya. Ini tingkatan yang paling tinggi, tidak semua orang bisa merasakan hal tersebut. Ya, dia merasa muraqabatullah alaih, yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan, kondisi dimanapun dan kapanpun dia berada. Mau di dalam gua atau diganggu dalam kesendirian di malam hari, di tengah gelap gulita, di tengah hutan, ya, atau di bawah tempat bawah tanah yang orang-orang tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengar suaranya, ya, atau di bawah lautan atau dimanapun, Allah Maha mengetahuinya. Ya, ini tingkatan yang begitu tinggi di dalam Islam. Tingkatan ini tidak akan digapai melainkan oleh orang yang mengamalkan tauhid, ya, ikhlas, dan muraqabahnya kepada Allah itu kuat. Ya, nah, kalau orang semakin kuat ya, agamanya, semakin baik tauhidnya, maka dia akan merasakan hal tersebut. Ya, sehingga gerak-geriknya dia akan senantiasa siap untuk bertanggung jawab atas gerak-geriknya ya, pada hari kiamat. Karena setiap gerak-geriknya, ucapan-ucapannya itu akan ada pertanggungjawabannya. Ya. Makanya dia ya menjaga dirinya dari hal-hal yang haram dan senantiasa memakmurkan usianya dengan hal-hal yang baik, yang mendatangkan keberkahan, yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal dia akan melakukan hal yang mubah dan menjauhi hal yang haram. Ini orang yang ihsan, ya. Nah, ini orang yang dicinta oleh Allah. Allah bersama orang-orang yang ihsan. Dan orang yang ihsan ya, tidak akan mendapatkan derajat itu kecuali kalau dia apa? Mentauhidkan Allah semata. Ya, meyakini Allah Maha segala-galanya, meyakini bahwa ibadahnya ditujukan pada Allah, ya, termasuk hatinya, ya, termasuk keyakinannya bahwa Allah Maha melihatnya. Ya, ini adalah tidak mudah, ya, derajat tinggi yang tidak mudah untuk digapai. Adalah Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kedudukan ihsan. Ya. Ihsan ini merupakan pokok ruh dan kesempurnaan keimanan. Tingkatan ini menghimpun berbagai kedudukan yang ada. Kedudukan yang baik yang ada, ya, maka itu semua dihimpun oleh ihsan. Ya. Ini ya, tidak akan digapai melainkan harus melewati Islam dan iman. Ya, tentu saja. Iman berarti apa? Melaksanakan Islam secara zahir. Ya, saya ulangi, Islam melaksanakan ya, agamanya secara zahir. Adapun iman secara batin. Ya, adapun ihsan memperbaiki ataupun mengokohkan pada keduanya. Secara lahir dia perbaiki, secara batin dia perbaiki. Dan dia merasa ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Ini tingkatan yang begitu tinggi. Makanya orang-orang munafik dahulu, ya, mereka secara lahiriah muslim, secara zahir ya, tampak muslim, tapi secara batin tidak ada keimanan, ya, tidak ada keimanan. Jadi setiap mukmin pasti muslim, ya, dan tidak setiap muslim pasti mukmin. Tapi kalau dia muhsin, dia ihsan, pasti dia beriman dan dia muslim. Ya, dia mukmin dan dia muslim. Para ihsan tingkatan yang paling tinggi. Kita lanjutkan.
Di antara buah tauhid dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala adalah hal tersebut membuahkan berserah diri pada Allah semata dan berpegang teguh kepada buhul yang kokoh. Ya. Jadi buahnya bisa seorang itu benar-benar berserah diri pada Allah. Ya, demikian pula dia pun berarti dia berpegang teguh dengan buhul yang kokoh. Apa itu buhul itu? Ya, nanti insya Allah kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa berserah diri pada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh. Buhul itu artinya tali. Ya. Maksudnya bagaimana? Nah, kita baca penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir mengatakan, Allah berfirman seraya mengabarkan orang yang berserah diri pada Allah semata. Ya, yakni mengikhlaskan amal kepadanya. Jadi berserah diri maksudnya mengikhlaskan amal pada Allah. Ya. Tunduk kepada perintahnya. Ya, dan mengikuti syariatnya. Sedang ia orang yang berbuat kebaikan, yakni dalam beramal dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Berbuat baik, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Perintah yang paling utama tauhid, larangan yang paling buruk syirik. Ya. Nah, orang yang tersifati dengan sifat seperti ini, ya, yang berserah diri pada Allah tadi dengan ikhlas ya, dalam beribadah, demikian pula dalam masalah berbuat baik, yaitu dalam artian dia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ya, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul yang kokoh, yakni sungguh ia telah mengambil perjanjian kuat dari Allah dengan tidak akan mendapat siksanya. Ya, jadi kalau orang dia ikhlas, dia mentauhidkan Allah, ya, maka di antara jaminannya ya Allah tidak akan menyiksanya. Ya, Allah tidak akan menyiksanya. Tinggal dia jaga hal tersebut, tauhidnya dijaga, ikhlasnya dijaga sampai ia meninggal dunia. Ya. Tauhidnya dijaga, ikhlasnya dijaga sampai meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kita sudah paham konsep tauhid, sudah bagus, ya sudah tinggal kita jaga saja. Tidak usah neko-neko, kita jaga. Ya, maka itu adalah kebaikan yang luar biasa. Ya, maka itu adalah kebaikan yang luar biasa. Nah, ini janji ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dia tidak akan disiksa ya. Selanjutnya buah ke-29. Di antara buah tauhid ya, ia akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, as'adun nas bi syafaati. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari hatinya. Dalam riwayat yang lainnya, khalisan min qalbi, murni dari hatinya. Ya, murni dari hatinya. Jadi tulus, ikhlas. Ya, dia mengesahkan Allah. Ya, dia mengesahkan Allah. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah kalimat tauhid. Ya. Jadi orang yang paling bahagia dengan syafaatku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus, murni dari dalam hatinya. Ya, dia mengucapkan tauhid ini dan dia jaga. Ya, dia di atas tauhid pada Allah. Maka ini adalah orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah SAW. Ya, ini kabar gembira juga bagi mereka yang berpegang teguh dengan tauhid. Di hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mungkin pula At-Tirmidzi,
yang kemudian dimasukkan ke dalam Sahih Al-Jami' oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani atin min indi rabbi." Utusan dari Rabbku, dari sisi Rabbku datang kepadaku. Fakhayyarani an yadkhula nisfa ummatil jannah wa baina syafa'ah. Ya, dan memberiku pilihan. Jadi ini pilihan dari Allah melalui utusan antara ya separuh umatku masuk surga atau syafaat. Fakhtartus syafa'ah, lalu aku lebih memilih syafaat, kata Rasulullah SAW. Wahya liman mata la yusyriku billahi syai'an. Dan itu diperuntukkan bagi orang yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat, jauhi kesyirikan. Ya. Makanya sungguh merugi orang-orang yang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka banyak memohon syafaat pada Allah, ya. Makanya yang penting menjaga diri dari apa? Kesyirikan. Nah, ingat, wahia, kata Rasulullah SAW, wahia liman mata la yusyriku billahi syai'a. Dan itu diperuntukkan bagi orang yang meninggal dunia, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, nah ini tugas kita, jaga ya, diri kita di atas tauhid, jauh dari syirik hingga meninggal dunia. Ya, maka itu adalah nikmat yang begitu luar biasa. Ya, bisa meninggal dunia di atas tauhid, ya, bisa meninggal dunia jauh dari kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, beliau mengatakan, dan tidak akan mendapatkan manfaat dari syafaat beliau, ya, tidak akan mendapatkan manfaat dari syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali ahli tauhid yang beriman, bukan ahli syirik, ya. Jadi kata beliau, wala yantafi'u bi syafaatihi sallallahu alaihi wasallam illa ahli tauhid al-mu'minun duna ahli syirik. Ya, yang akan mendapatkan manfaat dari syafaat beliau adalah ahli tauhid, mereka yang mengesahkan Allah, ya. Bukan orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, bukan orang yang melakukan kesyirikan. Makanya ya, para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, mari kita terus senantiasa menjaga ya, diri kita ini, ya, hati kita ini dalam beribadah pada Allah, ya, dalam keseharian kita jaga senantiasa di atas jalur tauhid, ya, dan jauhkan diri dari segala macam kesyirikan. Nah, kemudian kita berusaha dalam beribadah tulus lillahi ta'ala, ya, sehingga dengan demikian seorang akan mendapatkan banyak buah tauhid di sisi Allah, baik di dunia demikian pula di akhirat. Semoga Allah mudahkan Allah. Poin di antara buah tauhid, semangat yang tinggi dalam berdakwah di jalan Allah, ya, fiqh atau percaya, yakin dengan kuat dengan janji Allah, dan tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, orang yang tauhidnya baik, ya, maka dia akan semangat dalam berdakwah, mengajak orang kepada tauhid. Kemudian dia akan fiqh dengan janji Allah. Ya, segala apa yang Allah janjikan bagi mereka orang yang bertauhid, ya. Demikian pula dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada cobaan, ada guncangan, ya, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling sempurna imannya, paling tulus tauhid dan ikhlasnya, ya. Sungguh mereka manusia yang paling semangat dalam berdakwah. Ya, kita tidak ambil orang-orang sekarang, meskipun banyak bisa kita perhatikan, ya, para masyayikh, para ustadz, para dai yang mendakwakan pada tauhid, mereka semangat, ya. Tidak peduli dikucilkan oleh masyarakat, tidak peduli dijauhkan oleh masyarakat, ya. Tidak peduli yang datang berapa orang, tetap mengajak pada tauhid, ya. Bahkan ada yang datang hanya segelintir orang. Syekh bin Baz, ya. Jangan dikira Syekh bin Baz itu muridnya banyak yang hadir. Murid beliau sedikit yang hadir, ya. Dan para ulama-ulama yang lainnya, ya. Yang hadir paling berapa orang, ya. Namun dengan hal tersebut, ya, ketika mereka semua menjadi orang yang jadi, ya, maka murid-muridnya mengajak pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya pada Allah.
sehingga buahnya begitu manis, ya. Dan beliau akan mendapatkan pahalanya, ya, dari itu semuanya. Dan kalau kita perhatikan di tengah masyarakat, ya, bagaimana orang-orang juga para ustadz, ya, mendakwahkan tauhid ini, ngajak manusia menjauhkan kesyirikan, ya. Di mana manusia itu lebih suka kepada kesyirikan, ya, suka kepada maksiatan, ya, sehingga ketika disuruh untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, ya, kemudian mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah semata, ya, ada yang dilempari, ada yang dimusuhi, ada yang diusir rumahnya, ya. Ini cerita-cerita yang tidak sedikit yang kita dapat di tengah manusia, ya. Itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar mengajak kepada Allah, ya, bukan mencari dunia, ya, dari orang-orang yang mengikutinya, bukan mencari popularitas, ya, bukan mencari nama di tengah mereka, tidak. Ya, jadi benar-benar mengajak kepada Allah, ya, ya, resikonya pasti ada yang tidak suka, ya, sebagaimana para nabi dan rasul dahulu. Ya, kita lanjutkan di sini, ya. Sungguh mereka, itu para nabi dan rasul, manusia yang paling semangat dalam berdakwah, paling kuat fiqhnya, ya, percayanya terhadap janji Allah, dan paling jauh dari putus asa, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah dakwah mereka abadi, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana kisah dakwah beliau, ya. Dan ini sangat-sangat penting untuk kita, khususnya para dai, untuk belajar banyak-banyak, belajar kepada para nabi dan rasul, khususnya nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dahulu, ya, Allah mengatakan di surat Nuh, ya, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya. Kesyirikan yang pertama kali terjadi adalah di kaumnya Nabi Nuh, ya. Nah, kemudian Nabi Nuh berdakwah di tengah mereka. Fala bisa, ya, alfasanatin illa khamsina ama, ya. Dan Nabi Nuh berdakwah di tengah mereka, ya, sampai 950 tahun. Itu bukan umur Nabi Nuh lebih dari itu. Itu adalah umur dakwah beliau, ya, alaihissalam, 950 tahun. Nah, kemudian di antara yang beliau sampaikan, inni da'autu qaumi rabbi, wahai Rabb, sesungguhnya aku mendakwahi kaumku lailan wa nahara, ya, malam dan siang, siang dan malam. Terus seperti itu, mengajak mereka agar beriman pada Allah, ya, menjauhi peribadatan pada selain Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ternyata dakwahku tersebut tidak menambah mereka kecuali jauh, tidak peduli, ya. Terus, ya, seperti itu, dari dari isroro, pelan-pelan, sampai jiharo, sampai terang-terangan, ya. Sampai-sampai wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman pada beliau kecuali hanya sedikit, ya. Meski buahnya yang ikut hanya sedikit, tidak peduli, ya. Karena hakikat yang beri hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Nabi Nuh alaihi salam, ya, Nabi Nuh alaihi salam. Dan termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam kisah-kisah beliau, bagaimana beliau hijrah sampai hijrah ke kota Madinah, karena begitu buruk, ya, permusuhan orang-orang Quraisy, ya, sampai sahabat berhijrah sampai 3 kali, ya, ke Habasyah atau ke Ethiopia, ya, di sisi Najasyi. Meskipun dahulu Najasyi pada saat itu beragama Nasara, ya, namun Najasyi ini tidak zalim, ya, sehingga sampai Rasul memerintahkan beberapa sahabat hijrah ke sana hingga 2 kali, ya, mengarungi Laut Merah, ya. Yang kemudian itu pun dijemput, ya, oleh kufar Quraisy agar Najasyi mengembalikan sahabat-sahabat itu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk hijrah ke kota Madinah. Rasulullah hijrah, akhirnya para sahabat pun mereka semuanya hijrah, ya, kecuali segelintir orang-orang tertentu, ya. Nah, ini bagaimana permusuhan mereka, ya. Kemudian di antara contoh dakwah beliau adalah ketika beliau dakwah ke kota Taif, ya. Beliau mengajak pada Allah, ya. Kemudian beliau ditolak, hingga akhirnya beliau dilempari batu oleh orang-orang safih, orang-orang bodoh dari kalangan mereka, ya. Hingga akhirnya kemudian malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW dengan 2 malaikat gunung, ya, dua malaikat gunung ini menawarkan untuk mengambil gunung dan menimpakan kepada penduduk kota Taif pada saat itu. Namun Rasulullah SAW bukan itu yang diinginkan, ya. Beliau itu ingin mereka masuk Islam, ya. Bukan yang jelas puas, mereka mampu semua, tidak, ya. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa?
bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Sebaliknya, yang aku inginkan, aku harapkan adalah ya, aku berharap suatu saat nanti dari keturunan mereka itu ada yang beribadah hanya pada Allah, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi tegar beliau, ya, beliau tegar dan tetap berusaha dakwah dengan sebaik mungkin. Hingga akhirnya, ya, nanti kota Taif pun akhirnya mereka masuk Islam, ya, mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah-kisah seperti ini insya Allah sering kita dengar, ya. Dan kita tahu juga bagaimana kisah-kisah para nabi dan rasul dahulu, ya, dalam mereka adalah ani'budullah wajtanibut taghut, ya, ani'budullah wajtanibut taghut, ya, beribadahlah kan kepada Allah semata dan jauhilah taghut itu, ya. Baik, di antara buah tauhid, ya, keindahan rupa atau wajah, ya, keceriaan wajah pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Pada hari itu, ya, ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram, ya, pada hari kiamat nanti. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, pada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga, mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, ini wajah putih berseri dan ada wajah yang muram. Nah, penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullah, beliau membawakan ucapan dari Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas mengatakan, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswadu wujuhu ahli bid'ah. Ya, wajah ahli sunnah putih berseri-seri. Ya, mereka yang putih wajahnya berseri-seri itu adalah ahli sunnah. Sedangkan yang hitam muram itu adalah wajah ahli bid'ah. Ya, ahli sunnah, mereka yang menjaga tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ahli bid'ah, ya, mereka yang tidak menjaga tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Baghawi rahimahullah beliau mengatakan tabyaddu wujuhul mukhlisin wa taswaddu wujuhul munafiqin. Ya, wajah orang-orang yang ikhlas putih berseri-seri, sedangkan wajah orang munafik hitam muram. Ini orang yang ikhlas, orang yang muwahhid, ya, wajahnya berseri-seri. Nah, ini jaminan nanti pada hari kiamat, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, ya, teguh istiqomah di atas ajaran Ahlus Sunnah, ya. Allahumma amin. Lanjut, ya. Ada beberapa poin tersisa, ya. Total ada 35 insyaallah, ya. Kita sekarang sampai 32. Di antara buah tauhid, ya, buah tauhid dan ikhlas akan dimudahkan paham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya Masya Allah, orang-orang awam dari Ahlus Sunnah, ya, mereka itu Masya Allah di atas hidayah, di atas nikmat yang begitu indah, ya. Nikmat senantiasa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu adalah ilmu, ya. Bahkan itu ilmu yang paling penting, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah. Akhir dari surat Al-Baqarah, ya, di ayat 10. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah pada Allah. Allah memberikan pengajaran padamu. Bertakwalah pada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Perintah yang paling agung tauhid, larangan yang paling buruk syirik. Niscaya apa? Wa yu'allimukumullah. Dan Allah akan memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepadamu. Ya. Jadi cara untuk dapat ilmu, ya, itu tidak sekedar belajar dan belajar. Ya. Untuk dibukakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pengetahuan, dibukakan pemahaman, ya, dibukakan ta'zim, pengagungan terhadap Al-Qur'an dan hadis, ya, dibukakan pengamal terhadap Al-Qur'an dan hadis adalah dengan apa? Bertakwa itu, ya. Jadi cara jitu untuk menambah ilmu takwa, ya, adalah benar-benar takwa, menjaga perintah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan yang utamanya tauhid dan syirik, ya. Tauhid dikerjakan, syirik ditinggalkan.
Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Makanya ini juga termasuk dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, dan banyak ulama-ulama yang menyebutkan juga bahwa cara memperoleh ilmu ya adalah dengan apa? Takwa. Sebab untuk mendapatkan ilmu adalah apa? Takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, takwa melaksanakan perintah, dan perintah yang paling agung adalah tauhid. Dan menjauhi larangan. Larangan paling jelek, paling buruk, paling berbahaya adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan, ya, ilmu dari Allah merupakan buah ubudiyah, mutaba'ah, ketulusan dan keikhlasan pada Allah. Ya, ilmu dari Allah. Ya, seorang mendapatkan ilmu dari Allah itu karena apa? Karena dia menghambakan diri pada Allah. Karena dia melakukan mutaba'ah, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketulusan dirinya juga. Ya. Kemudian keikhlasan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada itu, kesungguhan mengambil ilmu dari lentera nubuwah, lentera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengambil hadis-hadis Nabi, pelajari sungguh-sungguh dia. Ya. Dan kepatuhan sempurna kepadanya. Patuh sempurna pada Allah. Ya, di antara patuhan tersebut adalah tauhid kepada Allah. Ya. Nah, kalau seperti ini, sehingga dibukakan pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah secara khusus. Ya. Sedangkan ilmu orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dan tidak komitmen dengan keduanya, maka berasal dari diri sendiri. Makanya orang-orang terkadang memahami Al-Quran, memiliki wahyu tertentu, itu wahyu dari dirinya sendiri. Ya. Wahyu din ya namanya mungkin. Ya. Berasal dari dirinya sendiri, dari hawa nafsu dan dari syaitan. Makanya kalau kita perhatikan sunnah, kebiasaan para ulama, ya, menghafal Al-Quran sejak kecil, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, menjaga ibadah-ibadah pada Allah, ya, menjaga akidahnya, belajar akidah, tauhidnya pada Allah, ya, mendekatkan diri terus pada Allah, menjaga adab-adab, menjaga akhlak, menjaga banyak hal, sehingga apa? Buahnya mereka diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang keluar dari kampus-kampus ya, yang mungkin namanya adalah nama Islami, tapi apa kesehariannya laki perempuan campur jadi satu, ya, ngobrol biasa, bahkan pacaran, sebagian bahkan zina. Ya, na'udzubillah. Ini bagaimana akan dapat ilmu? Terkadang ngaji, ya, Al-Quran saja tidak bisa, terbata-bata. Kok bisa lulus S1? Ya, S1 di kampus yang katanya Islami. Ya, kemudian yang dipelajari adalah buku-buku liberal, ya, karya Nur Khalis Majid dan CS-CS-nya. Ya. Ini bagaimana dia akan mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, sementara ya, pelajaran-pelajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Makanya kemudian yang dihasilkan yaitu orang-orang yang kurang pengagungan terhadap Al-Quran, ya, mudah mencela ulama, menjelek-jelekkan ahli hadis, menjelek-jelekkan para ulama-ulama dahulu, ya, menggampang-gampangkan urusan. Ya. Demikian pula kurang ta'zim. Ya. Ada dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW dipelintir sesuai dengan enak kepalanya sendiri, ya, pemahaman kepalanya sendiri. Nah, ini orang-orang yang yang buruk kemudian pemahamannya. Maka wajar kemudian pemahamannya selanjutnya apa? Dia ikut liberal, ya. Sebagian tidak mau sholat, sebagian suka dipanggil menjadi ahli filsafat atau filsuf, ya, yang katanya filsuf Islami, ya. Padahal berseberangan antara filsafat dengan Islam, ya, dan seterusnya. Itu karena apa? Buah dari hakikat yang jauh, ya, dari pengamal terhadap Al-Quran dan hadis. Ya. Sebelum mengamalkan, pengagungannya aja kurang. Ya. Tidak mengagungkan Al-Quran dan hadis. Ya, ada ayat-ayat Al-Quran biasa dicuekin, hadis-hadis Nabi dicuekin. Ya. Yang diambil adalah ucapan-ucapan filsuf, ya. Ucapan-ucapan orang Barat. Ya. Nah, ini bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Ya, kalau takwanya saja seperti itu. Ya. Kalau takwanya saja seperti itu, meskipun ya kita bukan berarti kita takwa kita baik. Ya. Kita terus berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar bertakwa, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita paham benar bahwa dalam menggapai ketakwaan pada Allah itu banyak onak dan duri, ya. Kita
kita mendapatkan ujian, terkadang kita bermaksiat, bahkan bisa jadi sering bermaksiat, sering salah, kemudian kita kembali lagi, taubat lagi, dan seterusnya. Ya syukur-syukur kalau orang itu bisa benar-benar taubat nasuha. Ya, minimal kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis, ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan kita berusaha untuk mengagungkan Al-Quran dan hadis, dan kita mohon pada Allah semoga diwafatkan di atas hal tersebut. Ya. Nah, ini yang kita harapkan, ya. Yang namanya kita manusia tidak kurang dari tidak luput dari kesalahan, jauh dari kata sempurna. Namun kalau dari basicnya, dari asalnya, ya, cara mengambil ilmunya kurang terhadap pengagungan terhadap Al-Quran dan hadis, ya, maka bagaimana dia akan beruntung, ya? Bagaimana dia akan beruntung? Nah, ini ya, menunjukkan bedanya ilmu orang yang dijaga oleh Allah, yang mereka menjaga Allah, mendapatkan ilham dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, dengan orang-orang yang menuntut ilmu agama Islam, ya, namun dengan tata cara yang menghinakan Islam. Ya. Baik. Kita masuk ke poin 33. Ya, tiga poin terakhir. Umat bersatu di atas kebaikan. Ya. Jadi di antara buah dari tauhid, ikhlas adalah umat itu bersatu di atas kebaikan. Tauhid dan ikhlas menghimpun manusia dan menyatukan barisan mereka serta menjadikan mereka beribadah hanya pada Allah semata, tiada sekutu baginya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum." Tauhid ini satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ya. Ini bagaimana penjelasan ayat ini? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau seorang ulama dari Al-Qasim, beliau menafsirkan, yakni para nabi yang telah disebutkan sebelumnya, pada ayat sebelumnya, mereka adalah pemimpin dan imam kalian yang kalian beriman kepada mereka. Kalian jadikan mereka sebagai pemimpin, dan kalian meneladani petunjuk mereka. Ya. Mereka semua di atas agama yang satu, Islam. Ya, hakikatnya agama mereka adalah Islam. Jalan yang satu, ya, jalan tauhid, ya, beribadah hanya pada Allah, jauh dari tauhid. Dan Rabb yang satu juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalannya satu, Rabbnya satu. Ya. Nah, ini kalau kita benar-benar mengikuti jalan para nabi. Ya, beliau juga mengatakan, bila Rabbnya satu, nabinya satu, dan agamanya juga satu, pada hakikatnya dakwah mereka adalah satu, ya, para nabi itu, yakni beribadah, ya, dengan segala macam ibadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, maka tugas dan kewajiban kalian adalah melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Itu adalah persatuan yang kemudian tugas kita menjaga hal tersebut, istiqomah di atasnya. Ya, kalau sudah Rabbnya satu, nabinya satu, agamanya satu, akidahnya satu, beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, sama-sama membenci kesyirikan, sama-sama cinta tauhid, ya, maka tugasnya adalah terus tegak istiqomah di atas hal tersebut, ya. Ya, karena ya, kesatuan, ya, itu adalah kebaikan apabila bersatu di atas kebenaran, di atas tauhid. Tapi kalau persatuan di atas keburukan, ya, mencampur adukkan antara kelompok ini, kelompok itu, mana yang syirik, mana yang tidak, mana yang suka sihir, mana yang tidak, mana yang bermaksiat, mana tidak disatukan, ya. Ini bukan persatuan yang terpuji, namanya adalah persatuan yang tercela. Ya. Persatuan yang terpuji adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah, ya, dengan apa? Dengan berpegang teguh kepada tali Allah, ya, kepada Al-Quran, kepada hadis, ya, kepada agama yang penuh dengan tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ya. Ini persatuan yang terpuji. Ya, makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Ya, ahlu sunnah wal jamaah. Mereka yang disebut sebagai jamaah itu adalah yang berkesesuaian, ya, yang berkesesuaian kepada kebenaran meskipun engkau sendiri. Ya. Ketika tidak ada orang lain yang di atas jalan yang lurus, ya, kecuali engkau sendiri, engkau disebut sebagai jamaah. Ya. Di tengah berbagai macam fitnah, cobaan, gangguan, perpecahan, ya, orang-orang dalam beragama memiliki mazhab aliran-aliran agama tertentu, ya, sementara orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ya, orang yang menjaga tauhidnya, ya, tidak banyak.
Seandainya ada segelintir orang, itu adalah jamaah, termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga tidak ada kecuali hanya satu saja, maka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Maka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini adalah persatuan yang terpuji. Ya, persatuan di atas kebenaran, ya, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya. Baiklah, selanjutnya poin ke-34, dua buah terakhir. Apa itu? Tauhid itu membuahkan, ya, Allah diagungkan dengan cara yang benar. Jadi kalau seorang, ya, kalau manusia mereka mentauhidkan Allah, berarti Allah diagungkan dengan cara yang sesuai harapan, sesuai keinginan Allah, sesuai apa yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar yaitu dengan mentauhidkannya dan mengikhlaskan agar ibadah hanya padanya semata. Ya. Siapa yang tidak ikhlas dan tidak mentauhidkan Allah berarti belum mengagungkan sesuai perintah Rabb-Nya, sehingga ada kekurangan dalam mengagungkan Allah. Ya. Jadi kalau tidak ikhlas, mengagungkan Allah kurang dari situ. Ya. Tidak, berarti dia tidak ada Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang sempat kita singgung tadi. Ya. Bagaimana orang belajar Islam, tapi dengan cara-cara ala barat, metode-metode barat, ya, yang berseberangan dengan Islam. Bagaimana dia bisa mengagungkan dalil kalau seperti itu. Ya. Sementara Allah itu diagungkan harus dengan cara yang benar. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, beliau mengatakan, tidaklah seorang yang berbuat riya pada makhluk, melainkan karena sebab kejahilannya terhadap keagungan Sang Pencipta. Ya. Orang itu riya ini lawan dari ikhlas. Ya. Orang itu riya, ya, dia riya dalam beribadah, ya, ingin dipuji, ya, menggantungkan harapan pada makhluk, ya. Melainkan karena apa? Dia bodoh terhadap keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau dia paham, kewajibannya mengagungkan Allah semata, sehingga dia tidak melakukan apa? Riya. Nah, ini riya ini penyakit hati. Ya, sehingga, ya, butuh belajar tauhid, dia butuh belajar ikhlas, ya, kemudian ditujukan ibadahnya, tauhidnya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Agar apa? Agar dia tidak riya, ya, agar dia tidak riya. Nah, dalam mengagungkan Allah butuh belajar, ya. Tidak boleh sekar PDW, ya. Dan yang terakhir, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, bahwa buah dari tauhid, ya, di dunia ini, bahwa anggota badan, ya, anggota tubuh kita akan baik dan akan istiqomah. Ya. Kebaikan anggota badan mengikuti hati. Recording stopped. Recording in progress. Baik, kita ulangi lagi sebentar, ada sedikit gangguan. Kebaikan anggota badan, ya, baik tidaknya anggota badan itu mengikuti hati, ya. Kalau hatinya baik, maka anggota badan akan baik. Dan kebaikan hati yang paling utama adalah tatkala ia mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya padanya semata. Ya, orang dikatakan baik yang pertama dan utama adalah dia beribadah hanya pada Allah. Ya. Orang yang benar-benar berakhlak adalah yang utama adalah berakhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya kesalahan sebagian dari kaum muslimin yang memuji-muji orang barat, masalahnya dia akhlaknya baik, ininya baik. Ya. Bagaimana baik sama Tuhannya aja buruk, ya, syirik dia, kok dikatakan baik, ya. Padahal itu yang lebih penting untuk disoroti. Ya. Adapun muamalah terhadap sesama, ya, itu nanti. Yang paling utama bagaimana dia menjaga dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selanjutnya dia pun harus kemudian menjaga muamalah dengan sesama. Orang dikatakan soleh itu ketika dia memenuhi hak Allah dan hak manusia, bukan hak manusia saja kemudian dikatakan baik, ya. Jadi hak Allah dan hak manusia. Ya. Hati-hati, ya. Jangan memuji-muji orang non Muslim, baik akhlaknya, orangnya soleh dan sebagainya, tapi ternyata apa? Non Muslim itu sangat buruk akhlaknya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada sekerat daging.
Bila ia baik, maka akan baik pula seluruh tubuh. Namun bila ia rusak, akan rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah sekala daging tersebut adalah hati. Ya. Dan kebaikan hati yang paling utama adalah bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak akan bermanfaat harta dan anak laki-laki illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang padahal dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat yang pertama kali harus dijaga adalah selamat dari kesyirikan. Ya, hati harus selamat dari kesyirikan kalau dia ingin sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia selamat dari kesyirikan, khalas, ya, maka khalas, selesai perkara. Ya, tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian, ya, hati ialah kala ia istiqomah dalam mentauhid adanya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita diberi taufik, diberi kemudahan ya untuk istiqomah di atas tauhid, ya, di atas agama, di atas Islam, di atas sunnah, ya, hingga kita meninggal dunia. Allahumma amin. Inilah para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan demikian selesailah kajian kita dari buah tauhid bagian yang keempat. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallama tasliman katsira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chatbox. Bagi yang ingin menyampaikan secara privat bisa disampaikan ke Saifuddin Abu Rumayso. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, apakah adakah PDF e-book materi kajian ini, Ustadz? Syukran jazakallahu khairan, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik, jazakumullahu khair. Ini kita pakai PDF ya. Jadi saya pakai PDF berarti ada ya. Hanya saja mungkin ada kesalahan-kesalahan. Aslinya ini saya banyak mengambil dari buku kecil ini. Nah, ini Thamaratu Tauhid wal Ikhlas di dunia wal akhirah. Buah tauhid dan ikhlas di dunia dan akhirat yang disusun oleh Syekh Musnid bin Muhsin Al-Qahtani. Beliau mudir markas dakwah dan markas dakwah di Damam sini, dan beliau memiliki buku-buku kecil ini diterbitkan oleh Darul Qasim. Dulu Darul Qasim itu perpustakaannya atau toko bukunya di depan Lu'lu' yang Mall Lu'lu' ya, baru ya, yang dekat rumah saya, belakang rumah kalau tahu. Nah, situ. Tapi sekarang sudah tutup ya. Nah, ini saya banyak ambil faedah dari sini ya. Tapi faedah PDF-nya itu masih berantakan ya. Masih banyak salahnya. Saya ingin menyempurnakan, kalau bisa saya terjemahkan semuanya total ya, sehingga kemudian bisa dibagikan nanti insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan ya. Wallahu ta'ala. Nah, saya ada pertanyaan yang masuk lagi. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mendidik anaknya dengan metode-metode mengikuti orang Eropa atau Jepang, negara-negara non-muslim? Apakah ada batasannya, Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakumullahu khairan. Berkaitan dengan masalah pendidikan anak, ya, itu memang sangat-sangat penting sekali ya. Dan lalu bagaimana kalau orang tua menyekolahkan anak di sekolah-sekolah dengan metode-metode non-muslim, ya, metode internasional. Ya. Ini perlu dilihat, ya. Kalau secara rincinya perlu dilihat apakah ada yang menyelisihi syariat atau tidak. Ya. Ya, antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya bisa jadi berbeda. Ya.
Sehingga ya tidak mudah kita untuk menghukumi secara global antara boleh atau tidak boleh. Ya. Hanya saja begini, kalau sekiranya pelajaran-pelajaran tersebut adalah pelajaran yang umum, ya, pelajaran yang umum yang insya Allah tidak ada kaitannya dengan agama, ya, dan tidak menyelisihi agama, meskipun ada tetap yang menyelisihi agama beberapa hal, ya, maka tidak mengapa ini kaidahnya, ya. Belajar matematika contohnya, atau kurikulumnya dengan barat di antara pelajarannya pelajaran sains dan sebagainya. Meskipun di antara sains, kalau belajar contohnya biologi, ya tidak lepas dari pembahasan teori Darwin, ya, atau mungkin di antara pembahasan sains juga tentang awal mula kehidupan, ya, atau berkaitan dengan masalah apa namanya binatang-binatang purba, ya, dan lain sebagainya. Yang mana itu ya di antara hal tersebut bertentangan dengan konsep Islam, syariat Islam, ya. Dan ini pun ada di Indonesia pun kita dapati. Makanya bagi guru-guru yang memahami, mereka menyampaikan pada umat ini menurut Darwin, ini menurut teori, tapi di dalam Islam tidak seperti itu. Ya. Alhamdulillah banyak guru-guru di Indonesia yang sudah terdidik secara Islam, ya, sehingga mereka bisa menyampaikan ini kekeliruannya di sini, itu keliruannya di situ. Ya. Nah, itu kalau bersifat ya, kalau apa namanya bersifat dipelajari secara mendalam bagaimana metode-metode mereka di dalamnya, adakah yang menyelisihi Islam atau tidak, ya. Namun secara global di antara kekeliruan dari metode barat seperti belajar secara ikhtilat, ya, campur baur, ini tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Kalau sudah umur dewasa sudah balik kemudian dicampur baur, ya, atau 10 tahun saja kalau keluarga, kata Rasulullah SAW, wafarid bainahum fil madhaji', ya, dalam tempat tidur saja satu keluarga berarti masih mahram laki-laki perempuan, atau apa namanya laki-laki perempuan itu disuruh untuk membedakan tempat tidur, ya. Syukur-syukur kalau ada kamar yang berbeda, ya. Nah itu sesama keluarga, ya. Lalu bagaimana nanti dengan orang-orang yang bukan mahram, ya, itu diantaranya. Kemudian ada musik-musik contohnya, meskipun musik pun di Indonesia pun tidak lepas juga, ya. Namun ada ada kisah seorang ustadz yang masya Allah kalau saya sebutkan pun banyak atau sebagian dari antum tahu, ya, bahwa ketika dia tahu bahwa di sekolah yang dia masukkan anaknya sekolah di situ, sekolah Islami, tapi kekurangannya di situ ada praktek-praktek alat musik, ya, minta kepada gurunya didatangi, ya, saya ini bayar sekolah di sini, saya minta dengan cara yang lain untuk mendapatkan nilai itu. Apa itu? Ya akhirnya dibebani untuk hafalan Al-Qur'an, dan dibolehkan, ya. Dibolehkan. Dan ustadznya apa namanya mendatangi, pihak sekolah tidak mempermasalahkan. Nah itu juga itu juga termasuk hal yang penting, ya, karena orang tua pun bertanggung jawab masalah itu juga, ya, karena masalah musik dan sebagainya ini teori-teori, ya, atau kebiasaan dari orang-orang non muslim, ya. Kita tahu di gereja isinya apa, ya. Adapun Islam, ya, orang-orang Yahudi juga mereka gitar-gitaran, musik seperti itu kita tahu. Adapun Islam, ya, jauh dari semua itu, ya. Dan hal-hal yang lainnya yang apa lebih penting dari itu, masalah keyakinan, masalah akidah dan sebagainya, maka ini perlu didalami lagi, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, pada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Mohon penjelasannya tentang masalah tawakal dan mencari sebab. Sebagaimana tawakalnya orang soleh terdahulu seperti Sayyidah Maryam yang diberikan buah-buahan musim panas pada musim dingin, dan sebaliknya. Beliau tidak mengambil sebab, akan tetapi total untuk beribadah. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Tawakal, ya, itu artinya, ya, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jal istijlabil manafi wa daf'il madar. Artinya adalah ketulusan hati, ya, dalam bersandar pada Allah, ya, dalam rangka mendapatkan manfaat atau menjauhi atau menolak madarat, ya.
Itu ketika hati bersandar secara totalitas dengan tulus pada Allah dalam segala urusan, baik yang buruk dari urusan dunia ataupun akhirat, itu menunjukkan itulah hakikat dari tawakal. Dan berserah diri, ya, atau tawakal itu tidak menafikan atau tidak berseberangan dengan ikhtiar. Ikhtiar adalah sesuatu keharusan. Ya, makanya orang sakit ingin sembuh, dia mengambil sebab-sebab kesembuhan dengan berobat, minum obat. Ya, tetap, namun dia harus berkeyakinan yang Maha menyembuhkan hanyalah Allah. Itu adalah sebab dan ikhtiar darinya. Kalau sebabnya cocok maka akan sembuh. Ya, bisa jadi Allah tidak menyembuhkan karena suatu hikmah. Nah, adapun Maryam ya, alaihissalam, beliau salah satu wali Allah. Ya. Para ulama ketika menjelaskan ayat di dalam surat apa ya, Ali Imran atau Nisa Ali Imran ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Ya, qala anna laki hadha? Qalat ya min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ya. Ketika setiap kali Zakaria alaihissalam menemui Maryam, maka Zakaria mendapati di sisi Maryam itu ada rezeki. Rezeki ini adalah buah-buahan musim dingin, sementara pada saat itu masih musim panas. Atau buah-buahan musim panas, sementara pada saat itu masih di musim dingin. Ya. Kemudian ditanya, anna laki hadza, dari mana ini wahai Maryam? Ya, jawabannya, qalat hiya min indillah, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah itu memberi rezeki kepada hamba yang dia kehendaki tanpa batasnya. Jadi itu adalah karomah. Ya. Itu adalah karomah, dan karomah itu diberikan kepada hamba-hamba Allah terhadap kepada wali-wali Allah, meskipun tidak bukan syarat dari wali Allah itu harus memiliki karomah. Ya. Dan ulama mengatakan karomah yang paling mulia, ya, afdhalul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung adalah orang itu bisa komit dalam istiqomah, terus menerus istiqomah sampai meninggal dunia di atas agama yang lurus, di atas tauhid, maka itu adalah karomah. Dan kalau kita berbicara karomah, ya, maka banyak ya di antara sahabat atau termasuk Maryam alaihissalam dahulu karomahnya seperti itu. Maka karomahnya sesuatu yang lain. Apa itu karomah? Amrun khariqun lil adah, perkara luar biasa. Ya, yujrillahu ala 'abdin min ibadihi. Ya, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya, kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, dan itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang khusus, ya. Tidak semuanya mendapatkannya. Dan karomah itu ya bukan dari dirinya, tidak bisa diusahakan. Ya, tidak bisa diusahakan dan tidak bisa terulang, ya. Jadi dia usahakan kemudian muncul, tidak, ya. Kalau seandainya terulang, ya, maka itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau orang mengaku perbuatan itu karomah, ya, tahan di golok, ya, naik tangga dari golok, ya, bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air, ya, maka itu dusta, ya, itu sihir, bukan karomah. Ya, karomah itu bukan dari dirinya sendiri, bukan diri orang, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang seorang tidak berpikir ke sana kemudian Allah bantu. Ya. Mungkin ada satu orang yang dia orang soleh, ya, kemudian ada orang yang menggolimi, ya. Karena tiba-tiba dia ketika harus membela diri dengan enteng membuang, ya, melempar orang itu, ya, dan mengalahkan mereka dengan mudah. Ya. Nah ini contoh, mungkin bisa jadi seperti itu. Atau mungkin banyaklah hal-hal yang lainnya berkaitan dengan masalah karomah. Intinya karomah itu tidak bisa berulang, atau berulang bukan dari dirinya. Ya. Kalau seandainya berulang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, untuk apa yang didapatkan oleh Maryam alaihissalam adalah karomah. Ya. Dan tugas kita, ya, kalau dalam bertawakal pada Allah dan mengambil sebab apa yang kita, maka itu rezeki kita. Rezeki kita belum mendapatkan rezeki itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Oke, ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Adakah metode untuk mendapatkan ilmu agama dengan cara ilmu laduni
yang ketika orang tersebut mempunyai ilmu tersebut, ilmu laduni akan sangat mudah untuk menyerap ilmu apa saja karena otak dan pikirannya cerdas atau bisa dikatakan jenius. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakumullah khair, barakallahu fiik. Apa yang saya sampaikan tadi ya dari poin ke-32 ya dari kalamnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmul ladunni ya. Al-ilmul ladunni, ilmu laduni itu maksudnya ilmu dari Allah langsung, ya, ilmu dari Allah. Samratul ubudiyah wal mutaba'ah was ma'allahi wal ikhlas lahu wa badlil juhdi fi talaqqil ilmi min miskati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kamalil inqiyad lahu wa yuftah lahu min fahmil kitabi wa sunnah bi amrin ilmu ladunni. Seorang mendapatkan ilmu dia, penghambaan diri kepada Allah. Dia mengikuti Rasulullah, tulus pada Allah, ikhlas padanya dan berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Caranya bagaimana? Dengan belajar. Kemudian dia tunduk patuh dengan sempurna kepada Allah, demikian pula kepada Rasul. Ya. Kalau seperti ini, maka dia akan dibukakan pemahaman kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara khusus, secara spesial. Nah, ini ilmu laduni yang sunni, ya, ilmu laduni yang syar'i. Jadi dia tetap belajar, ya. Tetap belajar. Ya. Yang kemudian selain belajar itu, dia bantu dengan bertakwa pada Allah, dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, melaksanakan ibadah pada Allah, ya, dengan melakukan sebab-sebab yang memang sebab tersebut ya digunakan untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hakikatnya kita semuanya ketika menuntut ilmu ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, hanya saja kalau orang ingin mendapatkan lebih, caranya seperti itu tadi. Ya. Dan Rasul mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya digapai, diperoleh dengan belajar. Ya. Adapun ilmu ladunni versi sufi, ya, mereka, nah ini ilmu yang tidak syar'i, ilmu yang bid'i, yang diada-adakan laduni seperti itu. Ya. Jadi orang bisa mendapatkan langsung semacam wahyu dari Allah seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanpa belajar, tanpa ini, tanpa itu. Ya. Nah, ini adalah hal yang baru, keyakinan yang tidak benar yang menyelisihi Al-Quran. Ya. Jadi pertanyaan tadi apa yang disampaikan, ya, kalau model yang kedua seperti ini, yaitu tidak ada ilmu seperti itu. Ya, tidak ada ilmu itu dengan membakar kertas, kemudian diletakkan di minuman, kemudian diminum, ya, atau demikian pula dengan ada sebagian mungkin yang dimasukkan ke otaknya dengan cara-cara tertentu. Nah, ini tidak ada ilmu-ilmu seperti itu. Innamal ilmu bitta'allum, kata Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan dengan kata innama. Innama itu hanya untuk pembatasan. Ilmu itu digapai ya dengan belajar. Ya. Tapi kalau ingin mendapatkan lebih, dekatkan diri pada Allah. Ya. Karena ilmu itu dari Allah. Ya. Dan makanya kemudian ulama mengatakan di antara Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah bahwa wi'aul ilmi al-qalb, ya, atau apa, wadah ilmu itu adalah hati. Nah, kalau hati ada kotoran, ya, maka ilmu itu tidak akan masuk. Makanya kalau seorang ingin ilmu, bersihkan hati, bersihkan kotoran yang ada di dalam hati. Dan kotoran yang paling wajib dijauhkan yaitu kesyirikan. Ya, syirikan dalam hati yang bercokol itu yang ada dijauhkan. Ya, dengan demikian maka Allah akan bukakan insya Allah baginya apa? Ilmu, pemahaman sebagaimana sudah disampaikan tadi. Ya. Jadi yang intinya yang banyak tersebar dari istilah-istilah ilmu laduni itu adalah bualan mereka orang-orang sufi, ya, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, silakan ditutup Ustaz. Baiklah para jamaah sekalian, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatian antum semuanya, dan sudah disampaikan tadi bahwa insya Allah meskipun ini masih kita perlu matangkan lagi,
bahwa untuk kajian online hari Jumat pekan pertama dan ketiga, untuk kajian saya tidak ada, yang ada kajian Ustadz tamu ya, Ustadz Ahmad Zainuddin dan Ustadz Amin Nurbaid hafizahumullah ya, pekan ke berapa? Pekan ke-2 dan ke-4 ya. Ada ke-1 dan 3 ini nanti kita kajian secara offline di Masjid Islamic Center lantai 2 ya. Bagi yang ingin hadir, apakah nanti akan disiarkan dengan tema yang lain, kita perlu perhatikan, perlu kita zoom, kemungkinan tidak ya. Kalau Facebook dan YouTube ada kemungkinannya. Ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.